memang dia tahulah apa namanya kenalan sama teman saya apa namanya yang senior saya direkomendasiin. Nah itu masuk pada sekian. Dan itu disamain dengan S1 ya, pernah saya cerita itu ya. Jadi disamakan dengan S1 dan di situ tugasnya memang lebih berat gitu ya. Maksudnya kita sudah mulai merancang tim, membagi, walaupun memang tetap ada bimbingan dari manajer gitu ya, manajer atau kita bisa biasanya supervisor. Supervisor ini, manajer ini yang akan mengatur apa namanya jumlah orang, kemudian scope audit semacam akan mengatur itu. Dan biasanya kalau yang ketua tim atau senior atau in-charge auditor ini hanya yang mengkoordinasikan aja prosedur-prosedur, kemudian timeline-nya harus disesuaikan dengan apa yang sudah dibuat oleh manajer. Nah, kalau saya sekarang teman-teman saya ada beberapa yang pernah di cup itu sekarang udah rata-rata jadi partner ya, udah jadi rekan karena udah pada lulus CPA, kemudian dia jadi rekan ya. Kadang-kadang dia satu orang juga ada yang buka gitu. Memang orang Medan dia, orang Medan tapi emang dia tough di sini. Kalau saya karena jadi PNS ya nggak berbuat lagi sama KAP gitu ya. Menjadi auditor sama-sama jadi auditor tapi tidak berbuat situ. Kemudian ketika dia sudah punya pengalaman 10 tahun maka dia bisa maksudnya dia bisa itu karena ketika dia sudah punya yang namanya ya sertifikasi ya CPA tadi, apa namanya Certified Public Accountant tadi, dan itu juga nanti sifatnya kan ada yang apa namanya associated itu ketika kita daftar di ujian pertama itu masih yang dasar-dasar itu associated, kemudian yang setelah ujian kedua kita masuk ke CPA certified-nya. Nanti kalau ujian ketiga nanti bisa membuka cup sendiri gitu ya. Nah itu ada leveling nanti di IAPI. Mungkin mau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita lanjut lagi. Maaf izin bertanya Pak. Ya. Tapi ini di luar pelajaran sih Pak. Gak apa-apa. Maksudnya ingin tanya aja maksudnya di kantor akuntan publik itu tugasnya sebenarnya ngapain sih Pak? Bukan mendiskreditkan atau gimana? Soalnya ada teman-teman kami juga yang maaf dikeluarkan dari stan gitu, tapi dia bisa bergabung ke KHP gitu Pak. Padahal dia kan sekarang ini belum memiliki apa sih ibaratnya belum memiliki sertifikat atau apa gitu Pak. Mungkin bisa di-share sedikit tentang itu. Terima kasih Pak. Iya. Sebentar ya, sebentar. Ya, sebetulnya kalau kita antara realita dengan idealita ya, kalau saya bilang sih realita dan idealita. Karena seperti itu kenapa? Karena sebetulnya kalau kalian lihat ketika kita di CAP, mereka itu tidak akan mengambil yang namanya apa namanya lulusan yang sudah jadi ya, maksudnya yang sudah jadi itu mereka nggak akan membayar mahal pada lulusan yang betul bagus dan juga jadi apa namanya ya karena sifatnya kan kalau di CAP itu kan project ya, project itu ya oh ini ada orderan klien nanti mereka akan nyari meng-hire orang. Jadi ya semacam kayak inilah apa namanya apa kalau bahasa itu ya project aja, project misalkan saya butuh nih untuk project ada dapat satu project nih klien untuk mengaudit gitu kan satu perusahaan satu PT skopnya sekian terus perjanjiannya sekian biayanya karena kan ya pasti order yang cari ya di KP itu kan. Kalau misalkan dapatlah angka 50 juta ada orderan untuk mengaudit. Nah, si rekan ini kan atau si direktur dari KAP ini, pasti kan mereka akan membuat hitungan kan. Oh, saya mau ya mungkin 20 setengahnya 50% tuh harus masuk ke perusahaan. Atau
10%-nya atau 15%-nya itu miliknya si rekan yang memberikan apa namanya tadi, link ke perusahaan yang dapat orderan tadi gitu, klien. Kemudian baru masuk pada kebutuhan orang. Oh, kita butuh manajer 1 orang, butuh ketua tim, supervisor, ketua tim, anggota tim gitu. Nah, biasanya kalau manajer tuh udah settle, rata-rata udah settle gitu ya. Kalau udah settle dari satu cup itu, yang nggak settle tuh bisa di bawah manajer, baik yang in charge, auditor in charge-nya, maupun yang si apa namanya apprentice ya, masih masih magang gitu bahasanya. Magang tuh boleh gitu, nggak ada masalah. Nanti yang jadi kan tetap kan yang menentangani laporan itu kan tetap si partner ya, partner atau si cup-nya itu yang pemilik cup-nya atau CPA-nya. Tapi yang level manajernya memang tidak secara langsung dia menentangani, cuman prosedur auditnya tetap dilaksanakan. Nah, biasanya ntar yang di bawah-bawah itu tadi ya nanti dia akan di-hire, dicari, oh ya dicarinya tuh per tahun gitu atau per kebutuhan tadi, ada job tadi ya udah cari siapa yang mau nih, terus telepon, oh ya masuk gitu kan, masuk terus perjanjian deal berapa untuk ini, misalkan 3 bulan kerjaan ini berapa per bulannya sekian, terus tambah dengan ada honor tambahan atau apa gitu. Jadi kayak semacam kayak kontrak lah gitu, kayak kontrak. Nah, itu sebetulnya memang praktiknya seperti itu ya. Walaupun kalau secara kita ya idealnya harusnya dia masuk dalam satu, kayak misalkan ke Big Four itu satu lamar, kemudian setelah lamar dia menjalani tadi mulai dari awal setelah macam sampai naik atas gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu. Rata-rata ya tadi dia sifatnya kontrak ya, kontrak. Kalau emang mau dia betul-betul mendalami di sisi apa namanya CPA ini, audit ini, audit general ini ya dia harus ngejar S1 dulu, kemudian dia harus dapat sertifikasi CPA dulu, baru dia nanti sambil dia magang gitu kan. Karena kan tadi umur apa namanya umur pengalaman tadi itu sangat 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 berpengaruh ya. Tadi walaupun kita tahu bahwa 2 tahun, kalau di situ kan 2 tahun, tapi kalau di kita itu 3 tahun ya. 3 tahun baru dia bisa mengikuti CPA professionnya. Professionnya dia baru bisa setelah 3 tahun. Dan 3 tahun itu harus dibuktikan dulu Kak. Dia di kapan aja nih, dia magang di magang, ataukah dia sudah menjadi auditor in charge-nya atau gimana gitu. Jadi kayak ya banyak juga kalau terloncat gitu ya. Kalau di auditor tuh banyak terloncat. Kecuali pemerintah gitu ya. Pemerintah juga banyak gitu kan. Misalkan saya di BPKP, saya sudah mature, udah matang di sini, udah jadi apa namanya auditor media, kemudian oh ternyata dari perusahaan ada yang hire saya, kita jadi auditornya, jadi kepala divisi gitu kan, dengan ya bajakan lah, membajak sudah jadi gitu. Itu bisa jadi gitu. Jadi antara tadi saya bilang idealitas dan realita yang ada memang pasti berbeda. Tapi itu hal yang wajar menurut saya. Yang penting dia punya background akuntansi itu biasanya dilakukan. Nggak usah. Udah banget. Ya usah. Kalau maksud orang baru. Iya. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian juga kita kalau ini kan mungkin bahasanya ini ya, adanya Sarbanes-Oxley Act ya. Kita sebetulnya ya dari IAPI sudah kita keluarkan untuk offsite, kemudian juga untuk dari OJK-nya sebagai nanti ada di SEC ya. Ini saya mungkin SEC atau Security and Exchange Commission itu juga sebetulnya di kita sama seperti OJK ya, dulu Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal, kemudian 2008 yang saya 2012 ya, 2012 dia bergabung dengan yang ada di selain bank itu yang ada di BI, bergabung menjadi satu satu
solidaritas. Nah, di sini sebetulnya tadi rules yang ada atau regulasi-regulasi yang ada pada pemerintahan itu yang menjadi dasar gitu ya, menjadi dasar bahwa harus adanya kebutuhan CPA gitu ya. Ini kan dan termasuk juga ICPA ini juga sebetulnya nanti yang dari apa namanya audit itu auditor apa namanya audit internal apa IP gitu, asosiasi auditor publik ya, akuntan publik, asosiasi akuntan publik Indonesia ini juga dia mengeluarkan sendiri standarnya, karena memang standar itu bagian dari dia untuk menaungi sebuah profesi ya, karena tanpa ada standar dan metode of conduct nanti biasanya ya tidak akan terkendali. Dan nanti bisa kita ke halaman IAPI ya, mungkin nanti juga bisa lihat ke halaman IAPI, adanya standar profesional akuntan publik ya, SPAP. Nah, SPAP ini posisinya memang di Indonesia itu menjadi bagian dari apa namanya, bagian dari modul yang harus dipelajari oleh atau para yang akan membuka atau pemilik KAP ya, di mana ada audit standarnya, ada untuk preparasinya, untuk persiapannya, compilation, review standar, kemudian aspirasi standarnya, kemudian code of professional conduct itu juga biasanya ada munculkan. Nah, mungkin kalau kemarin ada yang sempat browsing ke IAPI ya, atau SPAP ya, itu sesuatu yang memang kita minta juga, di mana apa namanya, kalau IAPI ini atau SPAP yang dibuat ini adalah harapannya jadi role-nya dari akuntan publik gitu ya, standarnya, dan juga membuat itu sebagai ya bahasa kita gitu kan, walaupun yang nggak bisa dibandingkan juga kita sucinya. Dari kalau kita saya coba share dulu ya, stop share. Oke, mari. Ini pakai enter share ya. Nah, saya masuk ke halaman ini ya, IAPI. Nah, kalau kita masuk pada halaman IAPI ini ada SPAP ya. Kalau dulu mungkin saya mereka belum mengeluarkan yang sifatnya apa namanya akses bebas gitu. Sekarang ini kan akses bebas ya. Kita bisa rangkanya melihat langsung, kemudian langsung kita cek pasti. Dulu kita harus membeli gitu kan, beli karena dicetak. Sekarang tinggal kita cek, kita download bisa. Tapi memang saya belum hafal secara umum ya artinya. Saya apanya yang bukan itunya ya, bukan yang untuk akuntan publiknya ya. Saya yang IP ya, SIP, standar apa namanya, SIP itu standar audit internal pemerintah, standar auditor pemerintah, standar internal apa SIP itu SAP, standar auditor internal pemerintah, namanya mirip-mirip gitu kan, SP kan, SIP. Nah, ini bagian dari kelengkapan untuk melakukan audit ya, standar audit yang memang dimiliki. Nah, selain itu juga posisinya di sini juga ada itu ya, mulai dari SA 200, tujuan keseluruhan auditor independen, kemudian di SA 500 ada bukti audit, kemudian juga SA 50805 timbangan khusus audit atas keuangan tunggal dan struktur segala macam.
Prosedur juga ada untuk yang standar review, standar pemeriksaan keuangan efektif, kemudian ada perikatan prosedur sepakati informal, perikatan kompilasi. Memang ya misal macam-macam sih ya, saya tidak terlalu belum terlalu apa namanya hafal semuanya karena cukup tebal ya, kalau misalkan dilihat itu cukup tebal sekali. Kemudian juga sebagai auditor kita mempunyai namanya pengendalian mutu ya. Pengendalian mutu ini atau quality assurance lah, itu ya memang harus dilakukan karena setiap kita apa namanya melakukan audit pasti kita akan dimintakan ininya ya apa namanya kertas kerjanya, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa angka-angka atau yang disajikan oleh manajemen itu sesuai dengan apa adanya gitu ya, apa adanya yang disajikan, bukan ada apanya. Nah, justru kita mencari yang apa adanya itu. Nah, ini saya juga coba menyampaikan profesi akuntan ya, yang mungkin saat ini yang perlu kita pahami dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ya, MEA. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Sebentar ada ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Gimana Pak Dani? Sebentar. Ya. Ya, oh ini terlihat ya. Maaf, banyak gangguan. Kalau kita lihat sebetulnya kalau di Indonesia ini itu yang perkembangan terbaru kan kita sebenarnya bukan terbaru juga sih, tapi memang yang saat ini ada yang disebut dengan ACPA ya. ACPA itu adalah ASEAN CPA, Certified apa namanya kontak publik, di mana yang bisa bekerja di wilayah Asia Tenggara gitu bahasanya. Nah ini mungkin saya enggak. Jadi kalau tahun 2015 kita kan sebetulnya ada yang disebut dengan MEA ya. MEA ini kalau mungkin juga tahu yang adanya ASEAN Free Trade ya. ASEAN Free Trade yang 2020 ini kita dipaksa untuk terbuka secara ekonomi, baik yang dari asing masuk maupun kita keluar gitu kan, pasarnya secara pasar global regionalnya. Nah itu udah kesepakatan dari anggota ASEAN ya, anggota ASEAN. Tapi di terakhir ini tahun 2019-20 kan anggota ASEAN kan berkembang ya.
bukan hanya 10 lagi, tapi sebetulnya bukan lagi namanya ASEAN Plus ya. Dan tahu nggak ASEAN Plus itu siapa aja? Plus-plusnya. Nggak tahu ya. ASEAN Plus itu pertama adalah Jepang, yang kedua adalah Cina. Jadi mereka coba merambah, karena kita ASEAN ini atau Southeast Asia ini merupakan pasar yang potensial gitu ya. Pasar yang potensial, kita membentuk satu gugus ekonomi di mana ada negara-negara yang juga gitu kan, karena ada kayak apa namanya Singapura, ada apa namanya ada Malaysia, ada Brunei yang kayak minyak segala macam, ada Indonesia yang pasar-pasar besar. Mereka masuk pada nih. Nah, di sini posisinya mereka masuk menjadi sebagai pengambil pasar gitu ya. Termasuk juga adanya saling ya pertukaran ya. Karena kan kalau misalkan ada perjanjian atau kesepakatan, maka di situ ada semacam apa namanya ya take and give ya, take and give dari satu produk ya. Tapi memang ya kalau menurut saya sih tidak secara utuhnya, tidak take and give secara normal ya, maksudnya tidak semuanya adil juga gitu. Antara Indonesia sama Cina mungkin kita sebagai pasar-pasarnya Cina, sedangkan kita belum bisa menjadi produsen bagi warga, malah Cina yang menjadi produsen bagi warga kita ya. Kalau sekarang Tiongkok ya, koreksi dan Cina. Nah, di sini pada implementasi IAC tadi 2015 ini sebetulnya ada yang namanya Mutual Recognition Agreement. Kita langsung ke profesi aja ya. Mungkin terlalu banyak nanti kalau terlalu ini. Adanya MRA. MRA ini adalah Mutual Recognition Agreement, di mana ada persetujuan dari para anggota dari ASEAN itu yang melakukan kesepakatan kesamaan gitu, atau standarisasi dari sertifikasi atau standarisasi dari profesi. Nah, itu ada 8 jasa profesi di sini, nanti akan ada muncul. Tapi itulah yang kita khawatirkan sebenarnya kan dampak ya. Dampak itu awalnya memang ya karena kita bagian dari tadi satu organisasi kesepakatan regional tadi, mau nggak mau kita harus ikut. Kalau nggak ya kita nggak boleh ikut kan gitu bahasanya. Harus ada nilai tambah masing-masing. Tapi kalau kita lihat ya tadi saya bilang antara take and give-nya itu nggak seimbang, nggak balance. Kalau mungkin teman-teman tahu ya, pada saya yang dapat informasinya di tahun 2019 awal aja, para apa namanya ya orang-orang dari Tiongkok itu banyak yang mengambil kursus, bahasanya ambil kursus di mana, di Bali, khususnya apa, kursus bahasa Indonesia. Kursus bahasa Indonesia, mereka berbagai macam latar belakang, baik engineering, professional accountant, atau apa segala macam yang sudah ada. Mereka belajar bahasa Indonesia cuma 6 bulan gitu kan. Mereka masuk pada pasar-pasar yang ada di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Medan, Jogja, segala macam. Itu untuk menjual ya tadi profesinya maupun ya tradingnya gitu. Karena kan bahasa ini menjadi ya tadi sebuah pintu ya. Kenapa sekarang bahasa Inggris itu menjadi kita kewajiban, karena memang kita berkomunikasi itu adalah dengan secara globally rata-rata pakai bahasa Inggris gitu ya. Dan kenapa bahasa Inggris? Karena mereka pemenang perang gitu kan. Kenapa nggak bahasa Sunda gitu kan? Ya kalau misalkan yang menang Sunda Empire, nanti pakai bahasa Sunda sedunia gitu kan. Tapi ya karena menang adalah dari jajahan Amerika, mereka mengatakan bahwa English language itu, American language itu menjadi global, bahasa global. Tapi kan kalau kita lihat bahwa tidak semua negara kan mau kan, kayak Jepang. Jepang itu kan sebetulnya mereka sangat kayak menghormati baik dari bahasa, budaya yang mereka punya. Maka mereka
segala macam tetap pakai bahasa Jepang gitu kan, pakai bahasa Jepang, dan mereka akhirnya karena mereka kewalahan juga dengan serbuan dari Amerika dan Barat ya, akhirnya mereka mau belajar. Makanya kalau di Jepang itu kalau ke daerah-daerah yang mungkin ya yang kayak Kyoto yang masih kayak pedesaan itu mereka nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Sama kayak Korea juga sama, mereka ada kuat bahasa Inggrisnya mungkin juga nggak sebagus kita gitu ya. Saya pernah ke Seoul juga malah lebih kasihkan kita gitu ya bahasa Inggrisnya. Tapi ya itu kan karena kita udah ya belajarnya mungkin dari awal sudah ditekankan ayo bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya kita di Arab mungkin kan bahasa bahasa Arab tuh. Atau mungkin kayak di Prancis gitu ya. Di Prancis itu kan mereka sangat kuat bahasa Prancisnya gitu kan. Mereka juga nggak terlalu mau pakai bahasa Inggris kalau misalkan memang betul-betul bertemu untuk yang komunikasi untuk bisnis saja gitu kan. Kalau mereka pasti akan minta kita untuk belajar bahasa Prancis. Ya di beberapa negara yang kuat pasti mereka akan mengedepankan bahasa nasional mereka gitu kan. Gitu. Nah kalau di Indonesia ya tadi karena kita harus mengikuti siapa sih pemenang itu, termasuk juga kenapa kita harus mengikuti dolar gitu kan, padahal dolar kalau sekarang ini kan tidak merujuk lagi pada nilai intrinsik gitu ya, menilai ada emas yang terkandung ketika mereka mencetak duit dolar itu kan dari tahun 60-an tuh udah ketahuan bahwa mereka ya akhirnya ya hanya sekedar ya melempar uang aja gitu kan, jadi seolah mereka mengendalikan itu karena mereka punya hak veto terhadap sebagai pemenang perang gitu, pemenang perang dunia kedua ya, dunia kedua itu menjadi penentu mereka untuk membuat tatanan di dunia ini seperti apa yang mereka mau. Akhirnya kan semuanya liberal, dan liberal itu akhirnya mereka mengatur dengan cara punya IMF, dengan punya PBB gitu kan, UN, United Nation, di mana yang tetap yang didanai siapa? Danai dari Amerika, si pemilik perang, si pemilik. Jadi bukan berarti kita harus tunduk sama yang ada sekarang ini ya. Jadi kalau namanya mahasiswa tuh harusnya kritis gitu ya. Kenapa saat ini ada gitu? Kenapa kita harus ke dolar? Kenapa tukarnya harus dolar gitu? Kenapa kita nggak baik ke emas gitu? Padahal kan sebelum zaman saat ini, maksudnya zaman abad 19 atau 18 itu kan pemakaiannya tuh dulu kan adalah emas ya, emas tuh dinar ya, dinar, dirham, perak segala macam tuh menjadi lebih kuat gitu ya dibandingkan ya hanya selembar kertas gitu. Atau mungkin ada yang pernah beli 75.000 nggak yang kemarin dikeluarkan itu? Ada nggak yang pesan 75.000 cetakan baru ya? Itu juga kalau saya sih saya nggak mau beli sebenarnya, karena nggak orang walaupun bisa dibelanjain tapi buat apa gitu kan. Tapi ya itu adalah kalau saya bilang jualannya orang BI gitu ya. Karena kalau misalnya lihat apakah selembar kertas ya kertas kayak warna merah gitu kan 100.000 itu apakah memang nilainya saya 100.000? Enggak kan? Kalau dia dilecekin kemudian dia dibuang, sama kayak kertas biasa gitu kan. Beda sama emas kan. Kalau emas itu ya satu harganya. Nah sama, itu kan ongkos cetak mungkin 75 ribuan itu kalau menurut saya mungkin cuma 25.000 atau lebih kurang dari itu. Ongkos cetaknya gitu ya. Dimana ongkos cetak kan otomatis desain, cetak, segala macam sampai jadi tuh dia per lembaran 25.000. 50 ribunya apa? 50 ribunya itu ongkos jualannya, marginnya. Jadi ya jangan terlalu banyak dibodohin sama pemerintah juga sih. Ya minimal kita tahu lah apa sih, kenapa sih gitu kan, maka 75.000-nya nggak laku kan. Kalau saya buat apa sih 75.000 yang ada aja. Kalau nggak ya benar-benar kita megang, kalau mau jangan bohongin juga kalau bank saving itu saving emas gitu. Emas itu bertahan flat gitu kan, bertahan apalagi sekarang lagi naik-naiknya ya. Ya kita inilah naik sedikit sedikit. Nah ada jasa-jasa profesi yang
milik